Yo, kembali lagi di channel Focuser Anime. Kali ini kita akan lanjut lagi nih alur cerita Strongest Hunter ya guys ya. So, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya berakhir di mana akhirnya Jin Taekyung Lojin kembali ke dunia murimnya dan semuanya nggak berjalan lancar. Di restoran tempat mereka singgah tiba-tiba datang preman lokal yang mencari gara-gara. Awalnya Jin berusaha menahan diri dan dia bilang, "Aku akan memaafkan kalian jika kalian memesan ulang makananku dan pergi dari sini." Tapi ternyata kata-kata itu ngebuat mereka merasa tertantang. Para preman itu langsung mendekati Jin dan bilang, "Hei, keluarkan lidahmu yang tajam itu. Aku akan menariknya dan memotongnya." Ceduak. Tiba-tiba sebuah pukulan uppercut sempurna langsung menghancurkan rahang si kawan itu, juga sekaligus menghancurkan beberapa giginya. Jin berdiri sambil bilang, sialan. Napasmu bau kampret. Ngelihat Jin menghajar seorang temannya, akhirnya yang lain langsung ngeluarin seluruh senjata mereka. Dengan kecepatan tinggi Jin menghindari setiap serangan para bandit itu dan menghabisi mereka dalam sekali serangan pula. Jin ngelihat di setiap tubuh mereka ada tato berbentuk kuda, yang artinya mereka ini adalah bagian dari sebuah organisasi, bukan cuma preman jalanan biasa. Tiba-tiba Wolhua memanggil Jin dari lantai atas restoran. Ternyata restoran itu adalah salah satu asetnya Wolhua. Wolhua pun bicara empat mata dengan Jin dan mereka berbincang panjang, yang akhirnya Wolhua meminta Jin untuk ikut bersama dalam perjalanannya ke Gunung Heng karena kebetulan juga dia ada urusan di sana. Setelah beberapa waktu akhirnya perjalanan mereka dilanjutkan menggunakan kereta kuda lagi. Dalam perjalanan itu terlihat Mukyung duduk di pojok kereta kuda kayak grogi dan takut gitu. Begitu Wolhua memperkenalkan dirinya sekali lagi pada Mukyung, barulah terlihat senyum dengan merona di wajahnya. Kayaknya sih Mukyung ini terlalu fokus dengan latihan pedang sejak remaja, makanya dia jadi canggung parah kalau ketemu cewek cantik seperti Wolhua ini. Dan ini adalah pertama kalinya bagi Jin ngeliat raut muka aneh kakaknya itu. Saat malam tiba, rombongan Jin pun istirahat di salah satu kuil kosong di sana. Jin kemudian nanya ke Wolhua siapa sebenarnya para bandit bertato kuda yang diajar Jin sebelumnya. Wolhua bercerita kalau para bandit itu berasal dari klan Crimson Wind yang baru-baru aja terkenal di dataran utara, lebih utara lagi dari Gunung Heng. Menurut rumor, pemimpin klan tersebut punya kemampuan martial art yang sangat kuat. Saat Lee Cheon baik merekrut para bandit untuk perang sebelumnya melawan keluarga Jin, sebenarnya klan Crimson Wind itu juga direkrut. Tapi karena ketua klannya tahu peperangan akan berlangsung di 8 ngarai musim semi, dia cuma lihat aja dari kejauhan memantau peperangan tersebut. Dan setelah kabar kalau Sekte Gunung Heng kalah dalam peperangan, maka si ketua klan Crimson Wind itu membawa 200 pasukannya untuk menyerang markas utama Gunung Heng yang kekurangan pasukan dengan niat mengambil alih sekte tersebut. Meski Sekte Gunung Heng berhasil bertahan pada saat itu, pada akhirnya kepala keluarga rendah alias anak tertua Lee Cheon Baik tewas dalam insiden itu. Berhubung kekuatan dan pengaruh Sekte Gunung Heng berkurang jauh, provinsi Huyuan sekaligus pinggiran Gunung Heng mulai rame didatangi bandit, bahkan assassin yang mungkin mau merebut kekuasaan Sekte Gunung Heng juga. Tapi tiba-tiba lagi asik cerita, jadi merasakan ada beberapa orang yang akan menghampiri mereka dalam kegelapan hutan malam tersebut. Dan ternyata kelompok orang itu adalah para bandit. Para bandit sedikit kaget dengan kehadiran Jin yang lainnya di sana, karena kata mereka dalam beberapa waktu terakhir mereka menggunakan kuil tersebut sebagai markas sementara mereka. Namun dengan tegas Jin bilang, kalau kalian gak bisa membuktikan kalau kau pemilik tempat ini, berbalik badanlah dan enyah dari sini. Juga jangan lupa lepaskan tawanan yang kalian sandra itu. Mendengarkan kata-kata itu ngebuat para bandit menjadi kesal. Mereka semua ngeluarin senjata mereka sambil berteriak, "Anak muda, sepertinya kau meremehkan dunia murim ya?" Jin langsung ngejawab, aku gak pernah meremehkan dunia murim tuh. Yang kuremehkan adalah sampah-sampah seperti kalian ini, kata Jin sambil mengaktifkan key sense-nya. Terlihat para level bandit itu sekitaran 20-an. Makanya itu ngebuat Jin sangat percaya diri dan ngebuat mereka makin jengkel lagi dengan ucapan Jin itu. Namun tiba-tiba para tawanan itu mengatakan, "Tuan besar, ini kami." Ternyata Sandra itu merupakan beberapa kelompok yang udah dikenal Jin sebelumnya. Mereka mantan bawahan bandit yang pertama kali Jin kalahkan, yang bernama si kekuatan 1000 di chapter-chapter awal dulu. Tapi para bandit gunung itu malah makin jengkel dan bilang akan melecehkan Wolhua.
Kata-kata kurang ajar itu ngebuat Jin marah dan mau maju menghajar mereka semua. Namun tiba-tiba, sesuatu melewati mereka. Seketika Jin berhenti dan bilang, "Habislah kalian sekarang." Ternyata itu adalah Mukyung yang sangat marah dengan perkataan melecehkan wanita mereka tadi. Mukyung bilang, "Coba katakan lagi apa yang kau ucapkan tadi, keparat." Mukyung menempelkan tangannya di perut bos bandit itu dan duar, ledakan dahsyat menghantamkannya seketika. Ketua mereka langsung padam dengan urat yang keluar di sekujur tubuhnya juga dan busa dari mulutnya. Kondisi tubuhnya sungguh mengerikan. Ngelihat kengerian itu ngebuat anggota bandit lain ketakutan parah dan bersujud pengampunan. Dari beberapa informasi yang telah didapatkan dari mereka, diketahui mereka adalah organisasi yang sama dengan orang yang dihabisi Jin di kedai makam sebelumnya, yaitu Crimson Wind. Gak berselang lama, tiba-tiba Merpati Pos datang membawa pesan kepada Wolhua. Pesan itu memberitahu mereka kalau klan Crimson Wind udah meninggalkan dataran rendah utara menuju ke selatan, yang artinya mereka akan kembali menyerang Sekte Gunung Heng. Berhubung pesan ini dikirim sehari yang lalu, ada kemungkinan klan Crimson Wind udah tiba dan menyerang Sekte Gunung Heng sekarang. Untuk mendapatkan informasi tambahan yang berguna, Wolhua memerintahkan bawahannya bernama Chusam untuk menghabisi dua di antara para bandit itu agar yang lain mau membuka mulut mereka. Hingga akhirnya seluruh rencana operasi lengkap dari klan Crimson Wind berhasil mereka dapatkan. Gak berselang lama, rombongan Jin melanjutkan perjalanan mereka. Karena situasi di Gunung Heng pasti makin genting jika mereka terlambat. Bisa-bisa Sekte Gunung Heng rata semua sebelum mereka sampai. Kegentingan itu juga dibuktikan dari notif quest Jin yang tadinya quest mengantar surat biasa berlevel first rate tiba-tiba berubah menjadi level puncak. Keesokan paginya di Sekte Gunung Heng, para eksekutif sekte mulai panik mendapatkan laporan dari bawahannya kalau sekte cabang utama udah hancur gak bersisa dibantai oleh klan Crimson Wind. Bahkan para bandit itu tanpa belas kasihan membantai semuanya yang ada di sana tanpa sandera seorang pun. Mereka semua gak menyangka kalau klan gila itu bisa mengumpulkan 200 pasukan secepat itu. Situasi di Sekte Gunung Heng cukup panik saat ini. Bahkan jumlah pasukan yang bisa bertarung yang mereka miliki saat ini hanya kurang dari 100 orang saja. Dengan harapan kosong, seseorang sampai bilang kalau seperti ini bahkan kita harus memakai gadis-gadis muda untuk menjaga gerbang. Ide bodoh itu terdengar oleh seorang master dari luar ruangan. Dia menabrak pintu dan berteriak dengan lantang, "Woi, siapa yang bilang ngomong kosong barusan?" Para eksekutif pun langsung panik berkeringat dingin mendapatkan intimidasi dari master puncak Gunung Heng yang bernama Cheol Mubaik. Master ini bahkan udah dijuluki sebagai harimau Sekte Gunung Heng sejak beberapa dekade. Aura intimidasinya memancar ke seluruh ruangan yang membuat para eksekutif kepanasan dan gak berhenti berkeringat. Tiba-tiba seorang wanita remaja memegangi lengan baju master tersebut dari belakang dan bilang, "Paman Cheol, panas." Spontan si master pun berubah sikap dari marah menjadi sayang pada ponakannya itu. Wanita itu adalah Liu Sewol, ketua baru dari Sekte Gunung Heng. Kemunculannya membuat para eksekutif langsung tunduk hormat di hadapannya. Mereka memanggil Nona Muda, tapi Sewol bilang, "Mulai sekarang jangan panggil aku Nona Muda, tapi Nona penjaga gerbang." Katanya sedikit meledek orang-orang yang ada di sana. Waktu pun berlalu dengan cepat. Pagi udah berganti malam. Terlihat Sewol melihat nisan ayahnya dan teringat semua ucapan patriot dari ayahnya yang diucapkan sebelum peperangan sebelumnya. Jujur, Sewol menyesal udah membiarkan ayahnya pergi ke medan perang. Andai waktu itu dia melarangnya, mungkin ayahnya masih ada di sampingnya saat ini. Paman Cheol yang ngelihat Sewol murung di hadapan nisan ayahnya itu berusaha menenangkannya. Dia minta maaf karena datang terlambat saat membantu Sekte Gunung Heng dari serangan klan Crimson Wind sebelumnya. Tapi Sewol malah berterima kasih pada pamannya justru karena pamannya lah saat ini Sekte Gunung Heng masih bisa berdiri tegak sampai dengan sekarang. Si paman bertekad dan berjanji akan membantai ketua klan Crimson Wind yang udah berani menyerang Sekte Gunung Heng sebelumnya. Tapi Sewol mengingatkan pamannya juga untuk berhati-hati. Bandit seperti mereka bukan orang yang suka bertarung secara adil. Si paman pun nanya ke Sewol, "Menurutmu apa Sekte Gunung Heng bisa menang kali ini? Apa kita punya harapan?" Sewol pun ngejawab, "Mungkin kita gak akan bisa menang, tapi jika bala bantuan datang kita akan punya kesempatan sekitar 55% atau mungkin lebih dari itu." Si paman penasaran bala bantuan seperti apa yang dimaksud oleh Sewol ini. Apa itu bala bantuan dari keluarga Jin Taiyuan? Sewol ngelanjutin, 2 jam sebelumnya Merpati Pos dikirim dari cabang Hyomen tiba.
Hah? Kalau gitu keluarga Jin bawa pasukan berapa orang? 100 atau 200 orang? Tanya si paman makin penasaran. Xiaowal ngejawab, enggak, mereka cuma datang berempat. Salah satunya adalah Heavenly Blade Jin Mukyung, dan yang lainnya adalah Jin Taekyung, Sleeping Dragon of Sanxi. Kata si Xiaowal dengan senyum yang sedikit merona di wajahnya. Wah, apa cinta akan bersemi di sini. Keesokan paginya terlihat rombongan Jin baru aja tiba di salah satu desa kaki Gunung Heng yang kebetulan udah dikuasai oleh bawahan klan Crimson Wind itu. Setelah mengalahkan mereka semua, akhirnya Jin tahu kalau ketua klan Crimson Wind adalah orang ahli strategi perang. Terbukti dari dia mengkoordinasi pasukan di sekitar Gunung Heng agar mudah mundur dari situasi perang yang gak menguntungkan. Selain itu dia juga menggunakan 8 seni bela diri kuat. Fakta tersebut akhirnya membuat Jin mengerti kenapa quest berubah menjadi level puncak, dan sekarang batas waktu quest Jin itu harusnya selesai dalam 16 jam lagi. Sementara itu ketua klan Crimson Wind sendiri saat ini sedang melakukan perjalanan kuda bersama beberapa pasukannya. Ketua klan bilang ke salah satu wakilnya kalau dia tahu persis trik politik yang mau keluarga Jin Taiyuan lakukan, yaitu menjadi penguasa Sanxi. Tapi sebelum itu terjadi, dia bertekad akan menghancurkan sekte Gunung Heng dan menikahi ketuanya yang baru secara paksa. Jika Xiaowal menolak tawaran pernikahannya, sekte Gunung Heng harus dihancurkan sampai rata dengan tanah. Sedikit cerita, ketua klan Crimson Wind ini sejak kecil udah hidup susah sebagai pengemis, tumbuh dewasa sebagai bandit gunung, dan mendapatkan keajaiban yang mengubah nasibnya 180 derajat pada 3 tahun yang lalu. Berkat keajaiban tersebut dia berhasil menjadi ketua klan iblis, lalu ketua klan Crimson Wind juga, dan sekarang sebentar lagi dia berencana menguasai sekte pedang Gunung Heng. Yaitulah ambisi pribadi si ketua klan ini, karena mungkin udah bosan menjalani hidup sebagai pecundang kelas bawah dan gak dianggap oleh orang lain. Setelah perjalanan kuda yang cukup lama, pada akhirnya gerbang sekte Gunung Heng terlihat oleh pasukan ketua klan Crimson Wind. Si ketua pun bilang dalam hatinya, sekte Gunung Heng, meski aku kalah dan mundur sebelumnya, kali ini akan berbeda. Dan bersiaplah, kata si ketua, karena sepertinya dia membawa sesuatu di dalam kantongnya yang merupakan kartu as nantinya. Apakah itu, kita akan tahu nanti. Setibanya mereka di depan gerbang, ketua klan bilang dengan lantang, hari ini sebelum matahari terbenam, kita akan mendapatkan sekte Gunung Heng. Semua pasukan maju, serang! Pasukan Crimson Wind pun maju dengan serangan kuda, kekuatan penuh yang diiringi dengan trompet perang juga. Ternyata suara trompet tersebut sayup-sayup terdengar di telinga Jin yang sedang beristirahat makan bersama rombongan. Jin tahu kalau jarak mereka dan sekte Gunung Heng itu masih ada 3 jam lagi, tapi kok kenapa dia malah mendengarkan suara trompet? Apakah ini Hao Shoku no Haki? Kayak Vuvuzuela dari arah utara. Wolhua, Mujin, bahkan Mukyung sekalipun gak mendengar suara tersebut. Mukyung malah bilang kepada Jin, apapun yang kau dengar itu hanyalah khayalanmu belaka, karena faktanya gak mungkin sesuatu yang kau dengar gak bisa ku dengar. Mendengarkan itu Jin terdiam sambil menahan rasa kesalnya. Jin cukup kesal diremehkan, tapi ya kenyataannya emang gitu. Secara teori gak mungkin sesuatu yang didengar oleh Jin gak didengar oleh Mukyung yang tingkat kekuatannya jauh di atas Jin saat ini. Dia gak bisa membantah sama sekali. Akhirnya mereka pun kembali berangkat menuju ke sekte Gunung Heng, dan kini waktu penyelesaian quest hanya tersisa 6 jam lagi. Kita kembali ke gerbang markas sekte Gunung Heng. Terlihat peperangan udah berlangsung cukup lama dengan korban di kedua belah pihak, dan pintu gerbang sekte Gunung Heng masih kokoh berdiri. Pasukan Gunung Heng berkali-kali berusaha menjebolkan gerbang tersebut, dan lama-kelamaan pintu itu pun terlihat menjadi melemah. Paman Cheol pun mengambil inisiatif menjaga gerbang yang kelihatannya akan segera hancur itu. Cheol yang khawatir bilang ke pamannya untuk berhati-hati walaupun dia adalah seorang ahli bela diri rank puncak. Tanpa ragu, Paman Cheol melompat dari menara menuju ke pintu gerbang itu. Gak jauh dari benteng tersebut terlihat ketua dari klan Crimson Wind itu sedang mengamati jalannya peperangan itu. Dan dia pun mendapatkan laporan kalau mereka kehilangan 100 orang, dan ini adalah pengorbanan yang besar. Sambil mengamati situasi, si ketua menduga kalau Gunung Heng sedang menunggu bantuan datang. Jadinya saat ini nggak ada alasan untuk menunggu lebih lama. Mereka harus menerjang dengan kekuatan penuh. Sementara itu, di depan gerbang sekte Gunung Heng terlihat saat ini pintu gerbang berhasil dijebol. Pasukan Crimson Wind terkaget-kaget ngelihat kemunculan Master Cheol yang langsung membantai beberapa pasukan dengan tinju aura dahsyatnya itu. Mereka semua berkeringat, bergetar ketakutan, hingga akhirnya klan Crimson Wind muncul dan bilang ke mereka, biar aku yang menghadapinya.
Kini ketua klan saling berhadapan dengan Master Cheol. Master Cheol benar-benar marah ngelihat pengkhianatan ketua klan yang ngebuat Lecheon baik dan anak-anaknya mati terbunuh. Master Cheol makin marah lagi begitu tahu niat si ketua mau menikahi Seol dan menguasai Gunung Heng, ponakannya. Dengan paksa, dia pun berteriak dengan lantang, "Kau bajingan! Kau pikir kau akan selamat kali ini? Gak ada lagi bawahan yang akan menjadi barriermu kali ini." Jadi sebenarnya si ketua klan ini udah pernah adu mekanik sekali dengan Master Cheol, dan si ketua dari Crimson One ini menderita luka internal yang cukup parah saat itu. Dia berhasil selamat karena menggunakan tubuh bawahannya sebagai tameng. Ngelihat Master Cheol yang gak mampu menahan amarahnya, ketua klan pun tertawa dengan lebar. Dia sama sekali gak gentar menghadapi amukan Master yang pernah mengalahkannya sekali. Karena kali ini dia sepertinya punya kartu as untuk membalikkan keadaan. Kita pindah sebentar ke atas menara markas Sekte Gunung Heng. Terlihat pasukan pertahanan Gunung Heng udah tewas satu persatu karena pasukan Crimson Wind berhasil naik ke atas dan membantai mereka. Tapi Sekte Gunung Heng belum menyerah. Terlihat di sini Seol sebagai ketua klan masih terus berusaha memanah sampai tangannya berdarah demi menghabisi pasukan Crimson Wind yang berhasil naik ke atas menara. Sayangnya jumlah pasukan Crimson Wind itu terlalu banyak dan memaksanya harus segera kabur dari markas itu. Tiba-tiba terdengar suara langkah dari pintu gerbang yang membuat Seol tersenyum karena akhirnya dia mengira pamannya udah selesai bertarung dan mengalahkan ketua klan Crimson Wind. Tapi dia langsung kaget karena yang masuk dari gerbang ternyata ketua klan Crimson Wind. Si ketua bilang sambil tersenyum, "Kurasa sedikit terlambat untuk mengatakan ini sekarang. Tapi Seol, ayo menikah denganku." Siapa sangka ternyata Master Cheol kalah telak melawan ketua klan. Di belakang sana dia terlihat cukup sekarat dan dengan napas yang sesak si Master bilang dalam hatinya, "Aku harus menghentikannya. Kenapa dia bisa menjadi sekuat itu dalam waktu dekat? Apa itu mungkin terjadi?" Di saat Master Cheol terlihat sekarat, tiba-tiba rombongan jin tiba dan pastinya memberikan pertolongan pertama. Dengan obat dari Wolhua, Master Cheol memang terhindar dari kematian. Tapi pertolongan ini gak akan ada artinya jika si Master gak segera dibawa ke tabib. Si Master pun bilang pada semuanya, "Klan Crimson Wind, Seol dalam bahaya." Wolhua pun nanya, "Master Cheol, apa yang terjadi? Apa Pug yang berkolaborasi dengan Master yang lain?" Wah, akhirnya kita tahu juga nama dari ketua klan Crimson Wind. Namanya adalah Pung Yang. Sebelum pingsan, Master Cheol mengingatkan rombongan jin agar berhati-hati dengan bola merah. Dalam kondisi kesehatan si Master yang harus diawasi ini, makanya Wolhua dan Mujin tinggal di belakang, sedangkan Jin dan Mukyung maju ke depan untuk melawan Pung Yang. Kita pindah ke dalam aura utama Sekte Gunung Heng. Terlihat Seol udah berlutut memegangi pisau dan terdesak parah karena teror dari Pung Yang dan pasukannya. Dia memaksa Seol untuk menikah dengannya. Tapi jika Seol menolak, maka dia akan membantai seluruh orang di klannya termasuk paman Cheol juga. Dengan sangat terpaksa, Seol nggak punya pilihan lain karena sekarang cuma paman Cheol lah satu-satunya keluarga Seol yang masih hidup. Ngelihat Seol pasrah menuruti permintaannya, Pung Yang pun tersenyum dengan lebar. Dalam hatinya dia bilang, "Akhirnya bocah pengemis gak bernama akan menjadi ketua sekte bela diri. Dengan nama Gunung Heng, kami akan merekrut martial artis dan membangun kekuatan di seluruh Shanxi." Tapi tiba-tiba terdengar teriakan, "Pung Yang!" Teriakan itu menggema di seluruh aula dan memekakkan telinga pasukan Crimson Wind di sana. Teriakan itu membuat seluruh tubuh Pung Yang bergetar dengan hebat dan bilang dalam hatinya, "Apa-apaan teriakan barusan? Ada Master yang datang kah?" Seol meneteskan air mata ngelihat bala bantuan yang dia tunggu-tunggu pun tiba. Ya, yang barusan teriak itu adalah Mukyung dengan Jin yang berada di sampingnya juga. Ngelihat seorang Master pedang muda dari Shanxi dengan banyak pengalaman, Pung Yang tahu persis ini adalah Heavenly Blade Jin Mukyung. Dan yang ada di sampingnya tentu adalah Sleeping Dragon of Shanxi Jin Taikyung. Ngelihat mereka berdua, Pung Yang ragu bisa melawan mereka berdua sekaligus secara frontal. Maka dia pun memberikan salam sambil pura-pura sopan. Namun tiba-tiba sebuah aura tebasan meluncur secepat kilat dan memaksa Pung Yang menghindari tebasan itu dengan sekuat tenaga. Tebasan itu memotong sedikit rambutnya dan bawahannya yang ada di sekitarnya langsung
terbelah dua dalam sekejap. Mukyung tanpa ampun. Mukyung sedikit kagum melihat refleks hindaran Pung Yang barusan. Kesal melihat pasukannya tewas sia-sia. Pung Yang melakukan charge ke depannya, juga diikuti dengan Mukyung. Mereka pun saling adu pedang dengan dahsyat. Tapi kemampuan pedang jenius Mukyung jelas lebih unggul dari Pung Yang. Dalam sekejap Pung Yang terdesak ke belakang dengan luka sayatan yang memenuhi seluruh tubuhnya. Dia pun bilang, "Sial, dia lebih kuat dariku," kata Pung Yang sambil berkeringat dingin. Pung Yang tahu saat ini dia nggak akan bisa menang. Dia pun mundur ke belakang bawahannya, tapi tanpa ampun Mukyung mencincang bawahan yang melindunginya dalam sekejap. Jin pun bergiring-giring melihat amukan Mukyung yang tanpa ampun itu. Dalam sudut pandang Jin, ini sedikit aneh. Bukankah Pung Yang adalah seseorang yang mengalahkan Paman Cheol yang udah berada di ranah puncak, tapi Mukyung bisa mendominasinya dan membuat dia sama sekali nggak berkutik dan nggak berdaya sedikit pun. Apa Mukyung itu yang terlalu kuat? Jin yakin pertarungan berat sebelah ini akan segera berakhir. Tapi tiba-tiba Jin melihat Pung Yang menelan bola merah yang disebut Master Cheol sebelumnya. Ketika Pung Yang menelan pil itu, tiba-tiba notif quest berubah. Quest yang awalnya berada di rank puncak berubah menjadi super puncak. Notif mengatakan Pung Yang dari klan Crimson Wind mendapatkan kekuatan abnormal yang memakan pil kuat. Kalahkan dia dan selamatkan sekte Gunung Heng. Jika Lee Sewol mati, quest akan gagal. Kelihat quest itu, Jin pun berteriak, "Apa-apaan ini? Pil kuat? Bukankah ini curang anjir?" Jadi bagaimana Pung Yang yang merupakan anak berandal nggak bernama bisa menjadi sekuat ini? Oke, beberapa tahun yang lalu Pung Yang menemukan sebuah makam tersembunyi yang luas dan berisi teknik bela diri, yaitu pedang ke-11 dari Crimson Wind dan teknik jantung Crimson Blood. Karena mempelajari itu dan pertumbuhan gak normalnya, dia bisa mencapai ranah puncak dalam kurun waktu 2 tahun. Dia bahkan mempelajari seni bela diri Trickster Demon Transformation Technique. Tapi teknik tersebut memiliki syarat perkembangan dengan mengkombinasi menggunakan teknik bela diri yang lain. Oleh sebab itu, ketika Leon Chen-baek merekrutnya untuk ikut dalam peperangan melawan keluarga Jin dengan menjanjikan untuk memberikan teknik bela diri keluarga Jin kepadanya, itu merupakan sebuah kesempatan emas baginya. Tapi dia ngelihat keanehan dalam peperangan itu sehingga dia nggak ikut andil di sana dan peperangan pun menjadi kalah total. Seiring dengan waktu, dia pun ngelihat kesempatan yang lebih besar, yaitu untuk menaklukkan sekte Gunung Heng dan menjadi penguasa di sana. Ditambah lagi dia sangat senang karena bahkan bukan hanya bisa menjadi penguasa di Gunung Heng, tapi dia bisa mendapatkan ilmu bela diri dari Gunung Heng juga. Namun setelah semua yang terjadi, situasi saat ini menjadi lebih menguntungkan. Selain dia dapat menguasai sekte Gunung Heng, tapi malah Mukyung dan juga Jin Tae dari keluarga Jin Taeyuan datang ke sini. Itu artinya dia juga bisa mendapatkan teknik bela diri dari Jin sekaligus teknik bela diri dari Gunung Heng. Oke, kita kembali ke timeline yang sekarang. Saat ini terlihat Mukyung berlutut sambil menotok bahunya yang terluka agar pendarahannya berhenti. Mukyung bilang dalam hati, bagaimana tiba-tiba kinya meningkat sebanyak 20 tahun secara tiba-tiba? Apakah pil yang dimakannya tadi memicunya secara instan? Pung Yang gak memberikan Mukyung nafas kali ini. Dia terus-menerus mendesaknya yang ngebuat Mukyung hanya bisa menghindar aja. Tapi ternyata Mukyung sedang mencari celah saat ini. Dia tiba-tiba bilang, apakah kau terlalu senang saat ini? Asal kau tahu, kau bukan satu-satunya orang yang baru mencapai ranah puncak di sini. Tiba-tiba orang yang Mukyung maksud udah berada di belakangnya dengan stance andalannya sambil berteriak, "One strike!" Sambil berkeringat, Pung Yang langsung membalikan badannya, tapi terlambat. Tusukan ultimate Jin Tae langsung mengarah ke tubuhnya secara langsung. Dalam hati Jin bilang, bagus, celah benar-benar terbuka dan gak ada satupun yang gak menerima kerusakan fatal setelah terkena serangan ini. Tapi Jin benar-benar kaget. Tombak ultimate-nya terhenti seutuhnya tepat ketika menyentuh tubuh Pung Yang. Dan yang lebih mengagetkan lagi, ternyata dia menggunakan Guardian Ki yang sangat kuat sehingga nggak bisa ditembus dengan gampang. Pung Yang pun tertawa meremehkan Jin. Tapi lagi dia lengah dan meremehkan Jin, tiba-tiba Mukyung muncul dari belakangnya dan dengan kecepatan tinggi dia melakukan 10 tusukan aura Ki beruntun dengan sangat dahsyat. Tapi lagi-lagi serangan selevel Mukyung pun bisa dinetralkan oleh Guardian Ki Mukyang. Dengan
Dengan besar kepala Pung yang bilang terlalu lemah. Apa cuma itu yang bisa kalian lakukan? Dengan sedikit berkeringat, Mukyung ngeluarin aura yang lebih besar lagi kali ini dan menerjang ke arah Pung Yang. Tapi tentu Pung Yang gak membiarkannya begitu saja. Dia pun melakukan hal yang sama dan terjadilah bentrokan serangan yang menyebabkan ledakan yang cukup luar biasa di sana. Setelah debu ledakan sedikit menghilang, Mukyung ngelihat ke arah mereka. Terlihat di sini Pung Yang berlutut di hadapan Mukyung dan darah mulai keluar dari mulutnya. Ngelihat itu Jin tertawa dan bilang dalam hati, kita menang. Pung Yang pun bilang, gak aku sangka Guardian Ki-ku hancur. Kurasa aku harus kembali ke pedalaman untuk berlatih lagi. Jin tertawa mendengarkan itu dan bilang, apa kau gila sialan? Kau kira kami akan membiarkanmu pergi dari sini hidup-hidup? Sambil tertawa Jin bilang lagi, jadi gimana kalau kami mengantarkanmu ke tur pemakam? Bruk. Tiba-tiba tubuh Mukyung jatuh ke belakang dan ngebuat Jin terdiam seketika. Terlihat beberapa kunai menancap di tubuh bagian depannya dan langsung ngebuat dia nggak sadarkan diri. Ternyata Pung Yang menyembunyikan senjata rahasia terakhir di saat darurat. Sambil berdiri dan tertawa, Pung Yang bilang, tenang, dia belum mati. Aku masih membutuhkannya. Aku perlu seni bela diri keluarga Jin. Jadi aku akan membawa kalian berdua. Bagaimana menurutmu? Jin berkeringat dengan deras. Dalam hatinya dia bilang, sial, Pung Yang saat ini pasti kekuatannya lebih kuat daripada pemimpin tetua sebelumnya. Bagaimana cara aku bisa menanganinya seorang diri? Sial, sial. Jika itu Jopil, aku masih bisa mencoba melakukan sesuatu. Tunggu. Jopil. Jin tiba-tiba bilang, hei, bukankah nggak adil kalau kau sendiri yang memakan pil itu? Dari belakang tangannya Jin ngeluarin sebuah pil juga dari inventorinya. Ya, itu adalah flame pill yang didapatkan dari drop mengalahkan Jopil sebelumnya. Pil bernama Heavenly Warriors Flame Pill. Jika dikonsumsi akan mendapatkan energi internal lebih dari 40 tahun. Tapi jika nggak bisa mengendalikannya akan terjadi ki deviasi dan berakhir mati seketika. Dalam hati Jin bilang, gak ada waktu untuk berpikir. Mata dibalas mata, gigi untuk gigi. Kau memakan pil, aku pun juga. Mari kita adu. Oke, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan alur cerita Strongest Hunter hanya di channel Focuser Anime. Stay terus di channel ini dan stay update.